Satu. Nih. Minum. Oke. Terima kasih. Berbagi takjil laris manis. Halo kawan-kawan, saatnya kita berbagi bersama dengan berbagi takjil Ikatek, berbagi berkah. Semoga semuanya membawa berkah ya. Terima kasih teman-teman. Pak, temannya ada nggak Pak? Ya boleh. Makasih Pak. Ya sama-sama Pak. Dengan berkah bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini berbagi berkah yang tahun ketiga teman-teman dari Ikatek Bogor. Monggo Pak. Ya, silakan Pak. Oh, udah ada. Satu lagi. Masih aja. Oh boleh. Berbagi berkah ini dari uang celengan sah dan donatur. Satu ya. Apa takjilnya? Makasih. Yo sama-sama, hati-hati di jalan ya. Satu. Nih. Minumnya ada bro. Lanjut ya. Satu. Bagi-bagi. Jangan rebutan ya. Dapat semua. Dapat semua, nanti. Yang udah dapat lanjut ya. Ya. Awas mainnya jangan di tengah jalan ya. Tuh, sini deh. Ayo deh, ini deh. Pokoknya kurang. Ya. Lanjut ya. Nih minumnya udah belum? Minum. Nih. Takjilnya udah belum? Yang udah. Kita lanjut. Biar nggak macet ya. Oke, roti. Oke, Bu. Ya. Oke, suka berkah. Makasih Mas. Makasih Bu. Rotinya. Roti. Wah. Thank you. Bu, habis. Udah habis. Makasih Pak, makasih. Oke. Terima kasih. Berbagi takjil laris manis. Sampai bertemu di tahun depan. Sampai ketemu. Terima kasih. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore menjelang buka bersama ini kita diberikan kesempatan sehat. Ya, sehat itu penting teman-teman, karena nggak sehat kita juga nggak bisa menikmati acara hari ini. Yang terhormat kepada Pak Leo selaku Ketua Umum serta jajaran-jajarannya, dan yang terhormat kepada Pak Lukman Nul Hakim SPDI yang nantinya akan membersamai kita dalam tausiahnya dan doa tentunya. Memasuki acara terdiri dari pembukaan, sambutan, laporan keuangan, kalam ilahi, tausiah dan doa, serta penutup.
Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu tentunya sambutan yang akan dibawakan oleh Pak Leo sebagai Ketua Umum. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa kita selalu curahkan ke junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di hari akhir, di hari kiamat kita selalu mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih untuk para senior yang telah hadir, karena saya masih junior, Pak. Kok saya bilang ke sini saya merasa junior nih. Para senior yang telah hadir, saya nggak bilang ke sana, jadi saya jadi senior nanti jadinya. Terima kasih yang sudah hadir di acara Bukber Ikatek ini. Alhamdulillah ini sudah bukber ataupun acara Ikatek yang tahun ketiga. Alhamdulillah ketiga, artinya berbagi berkah Ramadan kita juga sudah merupakan jilid ketiga. Jadi tidak hanya para pencari Tuhan aja yang punya jilid sampai 17. Insya Allah Ikatek juga nanti akan nyusul sampai jilid ke-17. Amin, amin. Jadi mohon supportnya aja. Dan kami juga terima kasih nih. Jadi setiap ada acara bukber juga itu selalu disupport oleh adik-adik magang. Tahun kemarin juga sama, tahun ini juga alhamdulillah juga disupport juga. Tadi juga sudah terlaksana acara berbagi berkahnya. Dan harapannya nanti tahun demi tahun juga terus seperti itu. Moga-moga tahun depan juga lebih banyak lagi, lebih bergairah lagi acara-acara seperti ini. Jadi kita juga cari strategi terus untuk acara-acara seperti ini yang sebelumnya acara di lokasi tertentu, lalu di hari tertentu, sekarang kita coba acaranya kita majukan. Tadi Pak Ustadz Lukman juga terima kasih Pak Ustadz yang sudah hadir pada hari ini, menyampaikan wah acaranya bukbernya langsung cepat nih minggu pertama. Iya Pak, jadi kita coba cari strateginya Pak. Minggu 2 acaranya berbentrokan dengan bukber kantor, bukber tetangga dan yang lainnya. Kita langsung gercep di hari minggu pertama bukbernya. Dan harapannya insya Allah nanti akan banyak terus yang hadir, karena berdasarkan informasi cukup banyak yang hadir pada hari ini, tapi mungkin masih on the way karena ini masih belum mendekati buka. Jadi nanti mereka mungkin pas mendekati buka baru hadir nih. Lalu yang ketiga, ayo nanti kita bersama-sama mendengarkan siraman rohani ataupun tausiah dari Pak Ustadz Lukman yang harapannya kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi tidak hanya bukber, tapi nanti setelah pulang ke rumah masing-masing, ke kediaman masing-masing, kita dapat ilmu yang nanti kita bisa sampaikan, kita tularkan ke teman-teman yang tidak hadir, paling tidak untuk diri kita sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas nama pengurus Ikatek Bogor dan semua jajaran yang mewakili, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata, penyediaan tempat, ataupun nantinya ada penyediaan hidangan kurang berkenan. Insya Allah itu sudah merupakan hal yang terbaik yang sudah kami lakukan sebagai pengurus saat ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Leo. Selanjutnya yaitu laporan keuangan donasi yang masuk dan celengan berkah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Rekuh selaku pengurus di bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nggak bakal lama-lama ya, karena masih banyak acara. Insya Allah cuma menjelaskan laporan tentang celengan berkah, yang mana celengan berkah ini sudah berjalan selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Baru dimulai tahun kemarin, dan alhamdulillah tahun kemarin pemasukan itu terkumpul sekitar 3.226
226.700, yang mana peruntukannya itu tahun kemarin kita ada santunan untuk di panti asuhan ya, dengan total pengeluaran 3.187.500, dengan masih ada saldo 39.200. Dan masih di tahun kemarin di 25 September ada penarikan sebagian celengan yang terkumpul dengan total 755.900, dan digunakan ada dana sosial dan tambahan juga sama donasi yang diposting dadakan karena ternyata ada yang juga membutuhkan dari dana itu. Tapi untuk dari celengannya yang keluar 500.000, berarti masih ada sisa dana 255.900. Dan alhamdulillah kemarin sebelum ya awal-awal puasa lah, awal-awal puasa yang sebelumnya tidak tertarik kita kumpulkan, alhamdulillah terkumpul dengan total 1.033.900. Nah, ini terpakai juga untuk tadi barusan untuk pembagian takjil. Nah, ini menjadi program kita, yaitu berbagi berkah, yang alhamdulillah sudah jilid ketiga. Dari takjil tadi total pengeluarannya 802.500 dan sisa dananya yaitu 231.400. Ya, ini kami mengucapkan syukur ya, terutama kepada Allah dan pada rekan-rekan yang telah menyisihkan kencerengannya ya untuk celengan berkah ini, yang mana insya Allah sangat bermanfaat ya untuk mereka yang membutuhkan. Ya, semoga kedepannya ini juga menjadi PR pengurus. Semoga kedepannya dalam pembagian celengan berkah ini menjadi lancar dan pendistribusiannya juga tertuju kepada yang membutuhkan. Ya, insya Allah kita tunggu dari program dari kita, dari Ikatek Bogor sendiri, program donasi-donasi ke depannya kita tunggu. Ya, mungkin itu aja sih ya untuk laporan dari celengan berkah. Mungkin dari saya cukup. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Rengko atas laporannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Hamam. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kami Hamam. Sebelum memasuki acara selanjutnya, ya, saya ingin info kepada teman-teman sebelumnya, mohon maaf. Kami di sini ada program berbagi berkah, sikat dan banyak lagi. Jadi saat ini kami lagi terus membawakan untuk sikat. Kami mohon untuk teman-teman support kami dalam subscribe sampai ke share ya. Karena kami masih bermimpi, teman-teman, kami masih bermimpi bahwa nanti kami punya 1000 subscriber lebih dan kita bisa live streaming, di mana nantinya bukan hanya kita punya wadah payung hukum, tapi kita juga punya wadah media yang punya kita sendiri. Ya, nanti mohon disupport untuk subscribe-nya. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu. Ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Luqmanul Hakim SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqad ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة على كل المسلمين. صدق الله العظيم وصدق Rasulillahil Karim. Summa amma. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait ya, yang ketempatan. Alhamdulillah Bapak Leo Sakti telah memberikan ya, tempatnya untuk kita semua berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga beliau senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga panitia ya acara ini, yaitu Mas Rengkuh ya. Alhamdulillah kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga Mas MC ya, alhamdulillah yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk membersamai ya, sampai waktu duduk. Juga para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di sore hari yang penuh berkah ini ya, di bulan Ramadan kita dikumpulkan dalam tempat yang baik yang insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya kita di tempat ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada uswatul hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah, di zaman kegelapan, ke zaman yang penuh terang benderang dengan cahaya Islam, ila zulumati ila nur. Salat dan salam juga mudah-mudahan tercurah limpah kepada ahlul bait beliau, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunannya, karena di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat di dalamnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita datang ke sini, mudah-mudahan bagian dari amal soleh, bagian dari kebaikan yang telah kita perbuat di bulan suci Ramadan ini. Di sebuah hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu laka tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini adalah bagian dari taqarrub ilallah, bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti di sini kita akan bacakan ayat-ayat Al-Quran dan sampaikan juga hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mustahil orang bisa masuk surga kalau kita tidak belajar. Ya, ilmu itu banyak. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, ya, ilmu syariat yang kaitannya dengan amal-amal ibadah kita setiap hari. Maka setiap amal ibadah kita harus didahulukan dengan ilmu terlebih dahulu, karena mustahil amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita tidak mengetahui, ya, tidak mempunyai ilmu untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Al ilmu qabla al amal. Jadi ilmu itu didahulukan daripada amal, ya. Tidak artinya orang banyak melakukan sholat, ya, banyak melakukan puasa, kalau dia tidak tahu ilmunya, ya. Ya, maka karena itu mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan asbab kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mudah, yang menerima nasihat, yang mudah, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu mungkin motivasi kita, ya, datang ke sini. Mudah-mudahan kita senantiasa, ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena asbab kita berkumpul di majlis ilmu, karena kita berkumpul dalam rangka menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki, ya, 5 hari, tidak terasa kita sudah memasuki 5 hari di bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap bulan Ramadan ini salah satu bulan yang istimewa, karena di dalamnya semua amal ibadah kita, semua amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita maksimalkan, ya, sisa ada masih 3 pekan, ya, kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan melaksanakan amal-amal salih. Alhamdulillah, bentuknya banyak sekali ya, bentuk-bentuk amalan yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah kita bisa memperbanyak ibadah salat kita. Ya, karena ibadah salat termasuk ibadah yang wajib dan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah salat kita. Ibadah salat itu banyak ya. Ada yang sunnah dan ada yang wajib. Kita laksanakan ibadah yang wajib kita laksanakan berjamaah di masjid. Karena seutama-utamanya salat berjamaah bagi seorang laki-laki adalah melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 27 derajat. Maka kita usahakan kita jaga salat-salat kita dengan berjamaah di masjid-masjid dan di musala-musala. Karena subhanallah ya, di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan luar biasa ya, lipat ganda pahalanya. Oleh karena itu merugilah ya orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan momen bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bonus bagi kita sebagai seorang muslim ya, karena amalan-amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam ya, malam itu disebut malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu Allah memberikan lebih dari 1000 kebaikan ya. Apabila kita melaksanakan ketaatan pada malam tersebut, Allah ganjar dengan 1000 kebaikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ya pada malam Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan 1000 kebaikan. Insyaallah ya, maka kita manfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat merugi apabila kita berada di dalam Ramadan tetapi tidak menyia-nyiakan amalan soleh, amalan baik di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah bonus bagi kita sebagai seorang muslim ya. Karena kita seorang muslim umurnya tidak terlalu panjang, berbeda dengan umat-umat terdahulu sampai ratusan tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus dengan adanya malam Lailatul Qadar ya. Insya Allah masih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, masih lama. Kita siapkan dari sekarang agar kita bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Karena subhanallah ya, pahalanya lebih dari 1000 bulan ya. Kalau dihitung 1000 bulan itu katanya lebih dari 80 tahun ya. Wallahu a'lam. Kemudian amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa baina huda wal furqan ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, Al-Quran itu turun secara berjenjang ya. Kurang lebih selama Rasulullah hidup di periode Mekah itu 12 tahun, Madinah 10, kurang lebih 22 tahun. Jadi Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan secara bertahap ya. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita sebagai muslim, kemudian hadis dan ijtima para ulama. Oleh karena itu semua amalan-amalan yang kita kerjakan itu harus ada dasarnya dari Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita manfaatkan ya, waktu masih lama ya, kita perbanyak tilawah Al-Quran, kita manfaatkan waktu luang kita untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa 1 kali khatam, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Bahkan para salafus saleh bisa hafal 30 juz gitu ya. Jadi setiap hari mereka bisa hafal satu juz gitu, khatam 1 juz. Subhanallah ya, orang-orang salafus saleh sungguh luar biasa. Mereka bersungguh-sungguh ketika memasuki bulan suci Ramadan ya.
Mereka sekali duduk membaca Al-Quran bisa 2 jam, 3 jam. Kalau kita baru setengah jam udah pegel gitu ya. Maka kita paksakan, ya kita paksakan. Kita banyak tilawah Al-Quran, ya kita banyak mentadaburi Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Oleh karena itu, saya mengajak para ikhwan dan akhwat semuanya untuk terus membaca, mentadaburi Al-Quranul Karim. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian amalan yang lain di bulan Ramadan adalah bersedekah, ya. Bersedekah bagian dari amalan yang harus kita keluarkan juga di bulan Ramadan. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal-amal soleh yang kita lakukan, yang kita laksanakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak sedekah infak kita di bulan Ramadan agar kita diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu bagian dari amalan yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal pun, ya. Mereka ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk mengeluarkan sedekahnya, karena mereka menyesal ketika hidup tidak pernah melakukan sedekah. Maka mereka memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali, dan mereka berazam untuk mengeluarkan, untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mungkin menghidupkan kembali orang yang sudah wafat. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, hendaklah kita banyak melakukan sedekah, banyak melakukan infak, ya, karena itu bagian dari amal soleh yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mudah melakukan hartanya di jalan Allah itu lebih disukai oleh manusia, lebih dekat kepada surga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang susah mengeluarkan hartanya, dia justru dibenci orang-orang, dijauhi oleh Allah dan lebih dekat kepada neraka. Oleh karena itu, apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan harta, hendaklah kita banyak bersedekah. Selanjutnya saya ingin mengutip, ya, sebuah ayat yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa satu surat ini sudah cukup, ya, sebagai pembelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut sangat pendek dan sangat familiar, yaitu surat Al-Asr, karena di situ banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui. Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya membaca dari tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau menjelaskan panjang lebar, ya, tafsir tentang surat Al-Asr. Sungguh banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari surat Al-Asr tersebut. Wal asr, jadi Allah bersumpah demi waktu asar, katanya. Menurut mufassir itu waktu asar. Ada yang mengatakan Al-Asr itu waktu di mana kita tinggal di dalamnya. Surat Al-Asr. Ilal ladzina amanu, kecuali semua orang dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, semua orang dalam keadaan yang merugi. Ya, sebelum dikatakan ilal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus salihati, yang mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Di ayat yang kedua, mufassir menjelaskan ilal ladzina amanu, bahwa semua manusia dalam kerugian, ya, semua makhluk, ya, baik non muslim, muslim, yang masih muda, yang sudah tua, semua dalam keadaan merugi. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman di sini artinya dia sudah mengatakan dua kalimat syahadat,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di situ terdapat kalimat tauhid yang sangat tinggi gitu ya. Baik tauhid rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Insyaallah nanti penjelasannya lebih dalam ya kalau masalah tauhid. Kemudian yang selanjutnya illallazina amanu wa amilus sholihati. Nah, jadi orang yang tidak merugi itu ada 3 ya. Yang pertama orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, dan yang ketiga yang saling menasehati ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang kedua yaitu orang yang beramal soleh. Jadi amal soleh itu ada kadar ukurannya. Amal tersebut dikatakan amal soleh apabila memenuhi 2 standar atau kriteria. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba'ur rasul ya. Jadi amal itu harus memiliki 2 standar ya. Disebut amal soleh. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berdasarkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali amal-amalan yang dikerjakan oleh orang tanpa dasar dalil dari baik Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, illallazina amanu wa amilus solihati, yang melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqq, saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Alhamdulillah kita di sini berkumpul ya sama-sama saling memberikan nasihat ya. Mudah-mudahan nasihat itu bisa kita laksanakan atau bisa kita kerjakan dalam melaksanakan amalan-amalan soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Semuanya membutuhkan nasihat ya, karena sekeras-kerasnya orang, sekeras hati yang tidak masuk nasihat maka celakalah baginya gitu. Maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang selanjutnya adalah watawassaw bis sabr, yang saling menasihati dalam kesabaran. Para mufassir menjelaskan bahwa sabar itu katanya ada 3 macam ya. Yang pertama, sabar ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pasti kita sebagai manusia senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluarga kita diberikan sakit ya, diberikan kekurangan harta, diberikan kekurangan rezeki, diberikan ujian-ujian yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Pada hakikatnya kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berat ujiannya adalah para malaikat, para nabi yang diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia harus menjalankan ketaatan, menjalankan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sabar dalam menjalankan puasa, kita sabar dalam melaksanakan ibadah salat kita sabar dalam berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, kita sabar dalam mengasuh anak kita, membimbing istri kita. Semuanya butuh kesabaran ya. Manusia butuh kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus sabar dalam menjalankan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu harus kita latih. Ya, hal sabar itu harus kita latih. Semuanya membutuhkan kesabaran dan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa
melatih diri kita untuk sabar dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik ya dari surat Al-Asr, surat yang sangat agung menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwasanya di Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat, tetapi surat Al-Asr ini mempunyai banyak pelajaran, mempunyai banyak kandungan yang bisa kita pelajari, ya bisa kita ambil faidah, manfaat dari ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita di penghujung acara ya, di penghujung kultum. Ya mohon maaf ya apabila banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Ini bukan menggurui, tetapi kita sekedar sharing, mengingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya yang hadir di tempat ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas tausiahnya. Sabar ya, bakal dapat semuanya. Tenang. Memasuki selanjutnya yaitu berdoa bersama ya. Semoga nantinya apa yang sudah kita laksanakan dari kemarin, terutama panitia-panitia yang sudah bertugas dan terutama kepada para donatur nantinya, semoga nantinya menjadi berkah buat semuanya. Amin. Untuk doanya kami persilakan kepada kembali Pak Al-Ustadz Luqmanul Hakim SPDI. Dipersilakan. Acara ini menyempurnakan acara ini, mari kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua hajat, semua keinginan kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa Muhammadin fil akhirin. Wassalim wa rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'man yadin rabbal kama yang bagi kami jami'in sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin tunji'at bi darajati qadi al-hajat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wal ghina wal musaqariduka wal jannah wa rizqan sawtika wan nar. Allahumma nas'aluka bil husnil khatimah wa na'udzubika min sarril 'atibah wa su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa azwajina kunna imama. Rabbi hab li muqima salati wa zurriyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma bismatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qalbul maut wa rahmatan indal maut. Maghfiratan badana. Allahumma hawilana fi syaqaratil maut wa najati minan nar wal afwahina hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah buka ya? Belum. Sabar ya. Sebentar lagi. Baik semuanya. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah sampai selesai acara kita di penghujung acara ini. Terakhir, semoga ini bukbernya yang bukan adu outfit ataupun adu kesuksesan ya teman-teman, tapi kita mencarger iman dan menebar kebermanfaatan. Amin. Ya. Karena itu tagernya anak muda sekarang ya. Kalau nggak adu outfit ya adu kesuksesan bukber itu. Semoga ini bukan ya teman-teman. Terima kasih.
Saya selaku pembawa acara dan mewakili semua panitia termasuk pengurus Ikatek Bogor ya, mohon maaf sekali lagi atas apa yang salah, banyak salahnya, entah tempat, entah tingkah laku, tata bahasa maupun cara berpakai kami dalam penyajian kami mohon maaf apabila ada kurangnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berbuka puasa bersama di rumah Pak Ketua, Pak Leo. Ini merupakan momentum yang sangat luar biasa, menjalin silaturahim di antara komunitas anggota Ikatek khususnya wilayah Bogor, dan ini menurut saya perlu dipertahankan ya, untuk kita semuanya berkomunikasi, menjalin silaturahim, dan tentu keberadaan Ikatek itu bermanfaat buat semuanya ya, semua teman-teman di Ikatek ya, sehingga nanti kedepannya program-program ini terus bisa berjalan. Dan saya sangat apresiasi untuk semua pengurus ya, dan panitia yang telah melaksanakan agenda ini. Insya Allah ini menjadi Ramadan yang karim, Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh makna, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Walafa minkum. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Saya perwakilan dari teman-teman memberikan kesan dan pesan. Jujur ini pertama kali kita ikut buka bersama teman-teman Ikatek, banyak senior-senior di sini. Saya pribadi merasa senang dan berharap bisa berkelanjutan di tahun-tahun selanjutnya. Pokoknya mantap. Sekian dari saya, terima kasih.